Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke sub pokok pembahasan yang baru, yaitu tentang katabolisme. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama mengingat materi minggu lalu tentang metabolisme. Nah, metabolisme itu merupakan reaksi kimia di dalam tubuh yang mengubah suatu zat menjadi zat yang lain. Metabolisme itu terdiri atas reaksi kimia yang berantai. Minggu lalu kita membahas secara khusus tentang enzim. Jadi enzim itu merupakan senyawa organik yang tersusun atas protein. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya enzim merupakan zat yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi mempercepat reaksi. Tetapi zat itu sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, hari ini kita lanjutkan ke materi tentang katabolisme. Nah, katabolisme itu merupakan proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang terjadi di dalam sel. Katabolisme karbohidrat dibedakan menjadi dua berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara. Respirasi ini bertujuan untuk menghasilkan energi. Dalam proses respirasi, oksigen direduksi menjadi air. Elektron dan hidrogen bebas itu mula-mula ditangkap oleh NAD menjadi NADH2. Tetapi selanjutnya atom hidrogen dan elektron diberikan kepada oksigen melalui sistem transport elektron sehingga dihasilkan kembali NAD dan H2O. Reaksi oksidasi meliputi penambahan oksigen, pelepasan hidrogen, atau pelepasan elektron. Dari proses ini dihasilkan CO2, H2O, dan 36 ATP. Respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan transport elektron. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa penguraian glukosa menjadi 2 asam pirufat. Reaksi glikolisis terjadi di dalam sitoplasma sel. Hasil akhir dari glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, gambar di samping merupakan skema proses glikolisis. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara. Molekul-molekul asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis memasuki mitokondria atau diubah menjadi asetil koenzim A. Pirufat mengalami dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama yaitu gugus karboksil dilepaskan sebagai karbon dioksida yang selanjutnya berdifusi keluar sel. Kemudian, 2 karbon yang tersisa dioksidasi dan hidrogen yang dilepaskan dalam proses oksidasi diterima oleh NAD+. Akhirnya, oksidasi 2 gugus karbon yaitu gugus asetil melekat pada gugus sulfidril koenzim A. Koenzim A dibentuk di dalam sel dari salah satu vitamin B yaitu asam pantotenat. Hasil akhir dari reaksi antara adalah 2 asetil koenzim A dan 2 CO2 serta 2 NADH. Siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat disebut juga siklus Krebs. Sesuai dengan nama penemunya yaitu Sir Hans Krebs pada tahun 1973, pada kondisi aerob, glukosa yang telah diubah menjadi asam pirufat melalui glikolisis akan dioksidasi secara sempurna menjadi air dan karbon dioksida melalui siklus asam sitrat. Reaksi siklus asam sitrat terjadi di dalam matriks mitokondria.
Sebelum memasuki siklus asam sitrat, asam pirufat harus dioksidasi terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A. Hasil akhir dari daur Krebs adalah 4CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2 serta 2 ATP. Tahap yang ketiga yaitu daur Krebs. Rangkaian reaksi yang terjadi pada daur Krebs itu ada 8, yaitu yang pertama pembentukan asam sitrat oleh asetil koenzim A dan aksosalesat yang dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Yang kedua, perubahan asam sitrat menjadi isositrat yang dikatalis oleh enzim akonitase. Yang ketiga, dehidrogenase isositrat menjadi A-ketoglutarat dan karbon dioksida oleh enzim isositrat dehidrogenase. Yang keempat, dekarboksilasi A-ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A dan karbon dioksida dengan bantuan enzim A-kateglutarat dehidrogenase. Yang kelima, suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat dengan bantuan enzim suksinil koenzim A sintase. Energi yang tersimpan dalam molekul suksinil koenzim A digunakan untuk membentuk ikatan fosfat berenergi yang tinggi dalam molekul genin nukleotida difosfat atau GDP. Yang keenam, suksinat mengalami dehidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, hidrasi fumarat membentuk malat yang dikatalis oleh enzim fumarat hidratase atau fumarase. Dan yang kedelapan, dehidrogenase malat membentuk aksolasetat yang dikatalis oleh enzim malat dehidrogenase. Tahapan yang terakhir itu transport elektron. Transport elektron terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Pada reaksi ini, hidrogen dari daur Krebs yang tergabung dalam FADH2 dan NADH diubah menjadi elektron dan proton. Elektron dibawa oleh sejenis protein dan gugus yang dapat berikatan dengan protein seperti NAD, FAD, ubikuinon, dan protein sitokrom. Pada sistem transport elektron, akseptor terakhirnya adalah oksigen. Selain menerima elektron, oksigen akan bereaksi dengan ion H+, membentuk molekul air. Hasil akhir dari transport elektron adalah 6H2O dan 32 ATP. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi anaerob disebut juga fermentasi. Tujuan daripada fermentasi itu sama dengan respirasi aerob. Hanya saja energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. ATP yang dihasilkan respirasi aerob itu adalah 36 ATP. Sedangkan fermentasi satu molekul glukosa hanya menghasilkan 2 ATP. Pada fermentasi hidrogen bergabung dengan produk antara, fermentasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol itu merupakan peristiwa pembebasan energi pada fermentasi alkohol yang terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Kemudian asam asetat diubah menjadi alkohol. Fermentasi ini dibantu oleh jamur Saccharomyces sp. Fermentasi alkohol terjadi pada proses pembuatan tapai dan anggur. Kemudian fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada otot manusia saat melakukan kerja keras dan persediaan
dan persediaan oksigen kurang mencukupi. Nah, untuk yang terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan, dikumpulkan setelah selesai jam pelajaran biologi. Terima kasih.